أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Shadaqallahul Azim. Artinya, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian adalah mudah bagi Allah. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabb-Mu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penjelasan firman Allah Azza wa Jalla berikut, Inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu. Quran An-Nisa ayat 163 hingga ayat yang terakhir mengandung pengukuhan terhadap kenabian Muhammad SAW dan membantah musyrikin dan juga ahlul kitab yang mengingkari kenabiannya tersebut. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Akan tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, yaitu sekalipun orang-orang kafir yang mendustakan dan menyalahi engkau yakni Muhammad SAW itu mengkufurinya, akan tetapi Allah tetap menjadi saksi bagimu bahwa engkau adalah Rasul Allah yang diturunkan kepadanya Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Azim. Dalam Quran surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya Al-Quran, yang tidak datang kepadanya Al-Quran atau kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Untuk itu Allah berfirman,
anzalahu bi'ilmi. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Maksudnya di dalamnya terdapat ilmu Allah, yang mana Allah menghendaki hamba-hambanya mengetahui berbagai kandungannya, baik berupa berbagai penjelasan, petunjuk ataupun pembeda. Apa yang dicintai dan diridhoinya, apa yang dibenci dan tidak disukainya, juga apa-apa yang terdapat di dalamnya yang ia berupa pengetahuan tentang perkara gaib di masa lalu dan masa yang akan datang. Juga penyebutan sifat-sifat Allah yang maha suci yang tidak diketahui oleh seorang nabi pun yang diutus, dan tidak pula malaikat yang dekat, kecuali jika Allah mengajarkannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Adapun firman selanjutnya, wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat pun menjadi saksi, yaitu dengan membenarkan apa yang dibawa olehmu atau diwahyukan dan diturunkan kepadamu, disertai adanya kesaksian Allah terhadap hal tersebut. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Firman Allah, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya, yaitu mereka kufur pada diri mereka sendiri, tidak mau mengikuti kebenaran, serta berupaya menghalangi manusia untuk mengikuti dan meneladaninya. Mereka itu telah keluar dari kebenaran dan tersesat, serta jauh dengan sejauh-jauhnya. Kemudian Allah mengabarkan tentang hukumnya kepada orang-orang kafir dengan ayat-ayatnya, kitab-kitabnya, serta rasul-rasulnya, yaitu bagi orang-orang yang suka menzalimi diri mereka sendiri, menghalangi dari jalannya, melakukan dosa-dosa atasnya, dan melanggar hal-hal yang memang secara tegas diharamkannya, bahwasanya Dia Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum thariqa, dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka, yaitu jalan menuju kebaikan. Adapun illa thariqa jahannam, kecuali jalan ke neraka jahanam. Ini adalah kalimat bahasa Arab yang berbentuk istisna munqati, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian hingga akhir ayat. Firman Allah, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Yaitu sungguh telah datang kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah, agama yang hak dan penjelas tuntas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah kalian dengan apa yang dibawanya dan ikutilah dia, niscaya itu lebih baik bagi kalian. Kemudian Allah berfirman, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Yaitu Allah tidak membutuhkan kalian dan keimanan kalian, dan Allah sekali-kali tidak akan rugi dengan kekafiran kalian. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya,
di dalam ayat lain, yaitu ayat Quran surat Ibrahim ayat ke-8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sedangkan pada ayat ini Allah berfirman, wa kana Allahu alima, dan adalah Allah Maha mengetahui, yaitu bagi orang-orang yang berhak mendapat hidayah di antara kalian, maka Allah memberinya hidayah. Sedangkan terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan kehinaan, maka Allah pun akan menghinakannya. Hakimah, Maha bijaksana, yaitu pada perkataan, perbuatan, syariat dan qadarnya. Alhamdulillah. Quran surat An-Nisa ayat 166 sampai 170 telah saya bacakan serta tafsirnya. Kemudian saya akan lanjutkan hadis ke-7, masih mengenai hadis hak suami atas istri. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istri suami tersebut oleh bidadari yang membelalak matanya itu berkata, janganlah engkau menyakiti dia, semoga engkau dibinasakan oleh Allah. Dia di dunia hanyalah sebagai tamu bagimu yang hampir sekali akan berpisah denganmu untuk menemui kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata hadis ini hasan. Kosakata asingnya ad-dakhil, artinya tamu dan pengunjung. Suami diibaratkan dengan tamu karena masa tinggal di dunia meskipun lama, sebenarnya hanya sebentar dibandingkan dengan di akhirat yang tiada batas waktunya. Saya ulangi. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istri suami tersebut oleh bidadari yang membelalak matanya itu berkata, janganlah engkau menyakiti dia, semoga engkau dibinasakan oleh Allah. Dia di dunia hanyalah sebagai tamu bagimu yang hampir sekali akan berpisah denganmu untuk menemui kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini hasan. Kosakata aslinya ad-dakhil, artinya tamu dan pengunjung. Suami diibaratkan dengan tamu karena masa tinggal di dunia meskipun lama, sebenarnya hanya sebentar dibandingkan dengan di akhirat yang tiada batas waktunya. Alhamdulillah, pembacaan hadis juga telah saya sampaikan. Mungkin Pak Haji Abu bahkan mau menambahkan atau menjelaskan.